بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن يوسف الهرري الشيبي العبدري رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. Waman adda, dan siapa orang adda melaksanakan a'zama huquqillahi, akan paling agung hak-hak Allah, bitauhidihi, dengan mentauhidkannya Allah Ta'ala, ay tarkil isyraki bihi, artinya meninggalkan menyekutukan bihi dengannya Allah, meninggalkan syirik, syai'an, terhadap suatu apapun, wa tasdiqi rasulihi, dan membenarkan akan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhludu, tidak kekal diaman, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khuludan abadiyan, akan kekekalan yang abadi. Wa in dakhalaha, dan sekalipun masuk oleh dia akan nar jahannam, bima'asyihi, dengan sebab maksiat-maksiatnya. Orang yang mentauhidkan Allah, lurus akidahnya, dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan seluruh apa yang dibawa olehnya. Ini orang mati dalam keadaan membawa tauhid seperti itu, maka umpama dia banyak dosa yang umpama dosa-dosanya tersebut tidak diampuni oleh Allah sehingga menyebabkan dia masuk ke neraka, namun demikian ia tidak akan kekal di neraka, pada akhirnya akan dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke surga. Setelah di surga kekal selamanya tanpa penghabisan. Lebih daripada itu, orang mukmin yang tauhidnya lurus itu tadi, dari mereka yang merupakan golongan ahlul kabair, para pelaku dosa besar, di mana mereka punya dosa maksiat jauh lebih banyak daripada kebaikannya, di akhirat terbagi kepada dua golongan. Ada sekelompok dari mereka yang diampuni dosa-dosanya tersebut oleh Allah tanpa syarat dan langsung dimasukkan ke surga. Al-Quran menyebutkan begitu. Dalam Al-Quran firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampuni selain dosa syirik, kekufuran, liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Artinya ada orang-orang mukmin yang walaupun dosanya banyak, di akhirat nanti sebagian daripada mereka diampuni oleh Allah dosa-dosanya tersebut, dan mereka langsung dimasukkan ke surga tanpa terlebih dahulu ke dalam neraka. Begitu. Dan mereka yang masuk ke neraka karena dosa-dosanya tersebut, mereka tidak kekal di dalamnya, tetapi pada akhirnya akan dikeluarkan dan kemudian dipindahkan ke surga. Jadi pada akhirnya seorang mukmin itu ahlut tauhid di akhirat, bagaimanapun keadaannya, termasuk umpama dia masuk ke neraka sekalipun,
pada akhirnya akan dikeluarkan, setelah itu dipindahkan ke surga, dan di surga kemudian kekal selamanya tanpa penghabisan. Nah, disinilah pentingnya menjaga tauhid, menjaga akidah. Wa ma'aluhu, dan tempat kembalinya, fin nihayati, pada akhirnya, pada penghabisannya. Ini seorang mukmin ahlu tauhid yang walaupun dia orang fasik sehingga dia masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosanya itu, ala ayyi halin kana, di atas apapun keadaannya, itu orang mukmin ahlu tauhid tersebut, kanal khuruju, adalah keluar, minan nari, dari api neraka, wa dukhulul jannati, dan masuk surga, ba'da an yakuna qad nalal iqaba, ba'da an yakun, setelah bahwa ada ia, qad nala, telah menerima, al-iqaba, akan siksa, alladhi yastahiqqu, yang berhak oleh dia, in lam ya'fullahu anhu, jika tidak mengampuni oleh Allah darinya. Sebab-sebab dosanya itu yang mengakibatkan dia masuk ke neraka, tapi pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dipindahkan ke surga. Makanya Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid, ada yang ingat enggak apa baitnya? Wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Itu dalam Jawharatul Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, wa may yamut, siapa orang mati, walam yatub min dzambihi, dan belum bertobat ia dari dosanya, mati dalam keadaan bawa dosa tapi dia mukmin, fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka urusan dia terserah Allah. Apa maksudnya? Bisa jadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah sehingga langsung masuk surga. Umpama kita banyak dosa, mudah-mudahan kita masuk rombongan ini nih. Umpama kita banyak dosa, mudah-mudahan masuk rombongan, langsung diampuni oleh Allah sehingga langsung masuk surga. Amin. Atau kalau tidak mau, bertaubat dari dosa. Dan bertobat itu wajib setiap saat, bukan nanti sudah tua. Setiap saat jatuh dalam maksiat, segera bertaubat. Nah, sementara yang masuk ke neraka itu tidak kekal di dalamnya, daripada orang-orang mukmin fasik tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan bait syair dalam Jawharatul Tauhid, wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Lanjut. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju, akan keluar, minan nari, dari neraka, man qala, oleh orang yang berkata la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya itu orang, waznu dzarratin min imanin, setimbangan biji dzarrah daripada iman. Biji dzarrah itu kecil. Bahkan dalam makna atau dalam definisi tauhid, itu adalah benda terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Dzarrah namanya. Biji dzarrah kecil. Asal orang punya iman dalam hatinya, umpama dia masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosanya, tapi ini orang memiliki iman, ahlut tauhid, pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan kemudian dipindahkan ke surga.
Masya Allah, itu nikmat besar. Iman itu nikmat besar, karunia dari Allah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Yang dimaksud Muhammadur Rasulullah, juga Muhammadur Rasulullah, bukan la ilaha illallah saja. Redaksi hadisnya tanpa menyebutkan Muhammadur Rasulullah, tapi yang dimaksud juga meyakini Muhammadur Rasulullah. Ini namanya penyebutan min babil iktifa, istilahnya penyebutan dari bab sudah diketahui, dalam makna yang sudah diketahui. Dalam ilmu balaghah itu namanya min babil iktifa. Yakhruju, akan keluar, minan nari, dari api neraka, man qala, orang yang berkata la ilaha illallah, artinya juga meyakini Muhammadur Rasulullah, dan dia punya iman dalam hatinya walaupun sebesar biji dzarrah. Nah, tentu bukan la ilaha illallah saja tanpa Muhammadur Rasulullah, atau sebaliknya Muhammadur Rasulullah saja tanpa meyakini la ilaha illallah. Karena syahadat ini paket dua-duanya. Tidak sah keimanan kepada Allah atau keislaman seseorang tanpa beriman kepada Rasulullah, atau sebaliknya, meyakini kerasulan Nabi Muhammad tanpa beriman kepada Allah juga tidak sah. Jadi demikian penjelasannya. Manusia itu terbagi dua, satu kafir, dua mukmin. Ini akidah Islam ini. Kita berbicara akidah kita, tauhid, akidah, keyakinan, prinsip yang wajib kita yakini sebagai keyakinan seorang muslim, yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan seluruh para nabi di atas keyakinan ini. Manusia terbagi dua, yaitu kafir, mukmin. Kafir dan mukmin, tidak ada pertengahan antara keduanya. Karena itu jangan buat istilah baru. Ada sebagian orang mengatakan setengah kafir atau katakan setengah mukmin. Enggak ada itu, setengah kafir bagaimana? Atau setengah mukmin. Enggak ada. Karena batasannya jelas. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an pembagian kepada dua ini, hanya dua ini. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Dia Allah yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Udah, hanya dua aja. Mukmin seluruh orang yang beragama Islam, mukmin muslim. Ya sama, mukmin dan muslim itu. Mukmin itu menyangkut keyakinan dalam hatinya, muslim itu menyangkut praktik-praktik ibadah yang dikerjakan olehnya. Iman itu letaknya di hati, at-tasdiq bil qalb, meyakini dengan hati. Kalau Islam mempraktikkan ajaran-ajarannya, paket. Iman dan Islam itu paket. Nah, seluruh agama di luar Islam, apapun namanya, siapapun orangnya, disebut kafir. Dalam keyakinan kita disebut apa? Kafir. Nah, orang kafir di akhirat nanti tempatnya di neraka. Semua orang kafir, apapun agamanya selain Islam, tempatnya di neraka dan kekal selamanya tanpa penghabisan dengan siksaan di dalamnya. Ingat ini tauhid akidah kita. Orang mukmin yang kedua, orang mukmin terbagi dua. Orang mukmin terbagi dua golongan. Satu, orang-orang mukmin yang saleh. Yang kedua, orang-orang mukmin fasik. Orang-orang mukmin saleh tentu di dalamnya para nabi, para wali Allah,
dan lain sebagainya. Al-ulama al-amilin, para ulama yang beramal dengan ilmu-ilmunya, mengamalkan ilmu-ilmunya. Orang-orang soleh, atqiya, orang-orang bertakwa. Nah, orang-orang soleh, orang-orang mukmin soleh di akhirat nanti langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Nah, kelompok yang kedua, orang-orang mukmin fasik. Orang-orang mukmin fasik terbagi kepada dua golongan. Orang mukmin satu, orang mukmin fasik yang mati dalam keadaan bertaubat dari dosa-dosanya, dari kefasikannya. Orang mukmin fasik tapi matinya dalam keadaan apa? Bertaubat daripada dosa-dosanya. Ini golongan di akhirat nanti langsung masuk surga. Langsung masuk surga tanpa terlebih dahulu ke neraka. Langsung masuk surga dengan dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya dalam hadis Rasulullah disebutkan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya maka dia tidak punya dosa. Dalam hadis lain sabda Rasulullah, wa man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertobat, Allah mengampuni dosanya. Nah, karena itu perintah taubat itu sebenarnya setiap saat kapanpun jatuh dalam perbuatan maksiat, ikutkan dengan taubat, yaitu dengan menghadirkan tiga rukunnya. Tiga rukun taubat, yaitu an-nadamu, menyesal, wal ikla'u, melepaskan diri daripada maksiat tersebut, dan yang ketiga al-azmu ala alla ya'uda ilaiha, bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Ini rukun taubat yang pokok ini. Nah, jadi orang mukmin fasik terbagi kepada dua golongan. Yang pertama, orang mukmin fasik yang mati dalam keadaan bertaubat, maka tempatnya di akhirat langsung ke mana? Ke surga. Nah, golongan yang kedua, orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat. Dia mati dalam keadaan membawa dosa-dosanya. Dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Disebutnya dengan fasik, ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar. Nah, kelompok yang kedua ini, mukmin fasik yang mati tanpa taubat dari dosa-dosanya, di akhirat nanti terbagi dua golongan lagi. Sebagian dari mereka diampuni dosanya oleh Allah. Cuman kita nggak tahu orang-orangnya siapa aja. Nggak tahu kita. Umpama kita nanti lebih banyak dosanya, kita nggak tahu. Walaupun tidak pernah mungkin melakukan dosa-dosa besar misalkan, tapi bisa saja membiasakan diri di atas dosa-dosa kecil hingga punya amal solehnya tertutupi oleh dosa-dosanya tersebut, dosa-dosa kecilnya. Karena dosa kecil dibiasakan itu disebut dengan al-israr ala saghair. Ukurannya kalau bisa mengalahkan amal soleh, pahala dia punya, itu termasuk dihitungnya ahlul kabair, orang fasik juga. Nah, orang fasik, mukmin fasik yang mati tanpa taubat terbagi dua golongan ini. Yang pertama, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah dan langsung masuk surga. Nah, golongan yang kedua, orang-orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat, mereka masuk ke neraka, tetapi mereka tidak kekal di dalamnya,
pada akhirnya mereka akan dikeluarkan darinya dan dipindahkan ke surga. Setelah itu di surga kekal selamanya tanpa penghabisan. Tuh pembagiannya begitu itu. Itu diintisarikan oleh para ulama kita dari firman Allah dan dari hadis dari Rasulullah. Dari firman Allah diantaranya mengatakan, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kecuali syirik dan kufur itu tidak diampuni oleh Allah, maka di akhirat dia pelakunya masuk ke neraka dan kekal di neraka selamanya tanpa penghabisan. Nauzubillah. Nah, termasuk hadis Rasulullah ini, hadis Rasulullah riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini mengatakan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Artinya, selama orang itu memiliki iman, memiliki tauhid, meyakini kesucian Allah, bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, bahwa Allah bukan benda, bahwa Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Karena itu makna tauhid. Apa makna tauhid? Para ulama kita, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan tauhid itu apa? Ifradul qadim minal muhdas, mengesakan Allah yang qadim, yang tiada bermula, minal muhdas, dari segala yang baharu. Apa artinya mengesakan Allah? Artinya tidak menyerupakannya dengan segala apapun dari ciptaannya. Artinya Allah bukan benda, Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Termasuk dalam kandungan tauhid yang bahkan juga merupakan salah satu intisarinya, bagian pokoknya adalah keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pegang teguh akidah ini. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat, apa di langit atau di arasy atau di bumi. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan baginya ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan baginya terserah yang di atas. Hindari itu kata-kata rusak gitu. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arasy. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arasy. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Nah, ini termasuk bagian tauhid yang wajib kita yakini. Nah, orang yang membawa aqidatut tauhid seperti ini, aqidatut tanzih, keyakinan kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya, ini orang datang ke akhirat walaupun banyak dosa, punya harapan untuk masuk dari golongan yang langsung diampuni dosanya oleh Allah dan langsung masuk surga walaupun dosanya banyak. Bahkan umpama masuk ke neraka sekalipun, karena dia ahlu tauhid, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka selamanya. Pada akhirnya dia akan dipindahkan ke surga. Masya Allah, inilah pentingnya tauhid. Inilah pentingnya iman. Makanya wajib kita menjaga iman kita ini. Dan kalau sudah dikeluarkan dari neraka, masukkan ke surga,
setelah itu di surga kekal selamanya tanpa penghabisan, selamanya dalam kenikmatan tanpa penghabisan. Tuh nikmat besar, iman itu nikmat sangat besar. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri, diriwayatkan beliau berkata, umpama saya di akhirat nanti masuk ke neraka karena dosa-dosa saya, padahal beliau ulama besar, orang soleh, wali Allah, orang terkemuka di kalangan tabi'in, beliau salah seorang murid terkemuka Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi karena tawadhu'nya beliau ahli ibadah, imam mujtahid, tapi karena tawadhu'nya beliau mengatakan, seandainya saya di akhirat masuk ke neraka karena sebab dosa-dosa saya terima, yang penting tidak kekal, dan kemudian bisa dikeluarkan darinya, walaupun umpama dikeluarkan darinya sebagai orang yang paling terakhir, yang penting keluar darinya. Kalau dikeluarin, dipindahin ke mana? Ke surga, dan di surga jadi selamanya. Kira-kira kita begitu mau kagak itu? Jadi yang orang terakhir keluar, kita tetap ogah. Walaupun jauh dibanding Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu wali Allah, tinggi sekali tingkatan derajatnya itu. Tapi beliau berkata begitu karena tawadhu'nya. Tapi kita tetap aja nggak mau, walaupun ke neraka, apalagi jadi yang terakhir keluar dari. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan begitu bukan berarti beliau apa? Mau masuk ke neraka, bukan berarti beliau apa? Menganggap ringan siksaan di dalamnya, sama sekali tidak. Tetapi apa? Karena tawadhu'nya beliau sampai mengatakan begitu. Para ulama itu seperti itu. Nah, kalau kita tetap aja walaupun banyak dosa, nggak mau kita masuk neraka, pengennya kita langsung masuk surga. Ya rombongannya maunya tadi tuh, rombongannya mana? Orang soleh, mukmin yang soleh. Atau kalau tidak soleh, matilah dalam keadaan bertobat dari dosa-dosa kita. Makanya itu tadi, tobat itu diperbaharui setiap saat. Jadi tobat itu bukan ntar udah tua. Ini ada sebagian dari kita salah paham makna taubat, ntar aja udah tua dikit begitu. Taubat itu diikutkan bersegera, wajib hukumnya terhadap maksiat yang terjadi saat itu. Bukan maksiat siang hari lantas taubatnya nanti malam, atau maksiat malam taubatnya siang. Tidak, tapi diikutkan dengan taubat. Hadirkan 3 rukun tadi itu, menyesal, betul-betul menyesali perbuatan itu, kemudian melepaskan diri daripada maksiat tersebut, kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Benar-benar bertekad. Kalau ternyata terjadi lagi, hadirkan lagi taubat ini. Tapi betul-betul yang nomor 3, dia tidak ingin kembali lagi. Kalau ternyata kembali lagi, hadirkan lagi, terus diperbaharui seperti itu. Nah, taubat yang sebelumnya kalau dia terjadi lagi dalam perbuatan maksiat, bermanfaat bagi sebelumnya. Taubat yang ini yang baru bermanfaat bagi sebelumnya. Pokoknya setiap jatuh dalam perbuatan maksiat, hadirkan dengan sesungguhnya 3 rukun taubat ini. An-nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla yu'da ilaih. Tuh gitu. Maka tajdid, memperbaharui taubat itu diperintahkan setiap saat. Syekh Ibn Raslan dalam Alfiyah Zubat mengatakan, wa tajibut taubatu min saghirah fil halikal wujubi min kabirah.
Wa tajibut taubatu, dan wajib bertaubat. Min kabirah, min saghirah, dari karena mengerjakan dosa kecil, fil hali, dengan bersegera, kal wujubi min kabirah, sebagaimana wajib taubat dari karena mengerjakan dosa besar. Dosa besar banyak, ada beberapa puluh disebutkan oleh para ulama kita. Tuh begitu. Nah, jadi kalau kita tidak merasa diri kita orang soleh, ya memang kita tidak merasa. Itu. Nah, bahkan orang soleh pun mengatakan saya tidak mengatakan saya orang soleh. Iya. Kesalehan itu mutakamil, artinya berlanjut. Menaik, berusaha menjadi lebih baik. Nah, apalagi model kayak kita yang mungkin jelas-jelas memang bukan orang soleh, bahkan mungkin walaupun tidak mengerjakan dosa-dosa besar, tapi mungkin dosa-dosa kecil kita banyak. Nah, maka jadilah seorang yang senantiasa bertaubat, sehingga masuk dalam hadis Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Seorang yang taubat daripada dosanya, maka dia tidak punya dosa, habis dosanya. Jadi dia berdosa, taubat, digosokin terus. Bersih enggak itu? Bersih. Nah, cincin digosokin, terang gak ini? Terang. Digosokin, rajin-rajin digosok, terang. Rajin-rajin bersihin, terang. Wallahu a'lam bishawab.